366. Kamu. Penatua Jack menunjuk ke arah Elena. Seluruh tubuhnya bergetar karena marah, dan kata-katanya meledak tanpa henti seperti petasan. Kamu ini sudah meremehkan cinta Jensen kepadamu. Apakah menurutmu dengan menyakitinya dan mengusirnya seperti ini, dia akan menyerah? Beberapa waktu yang lalu, aku minum dengannya, dan bertanya mengapa dia sangat menyukaimu. Dia berkata bahwa dia pernah bermimpi. Dalam mimpinya, kamu adalah seorang putri kerajaan kuno, dan dia adalah seorang jenderal. Misi sang jenderal adalah untuk melindungi putri kerajaan. Kemudian, negara itu hancur. Sang jenderal membawa sang putri hingga ke ujung dunia, tetapi mereka berdua tetap tidak bisa lepas dari para prajurit musuh yang mengejar, dan pada akhirnya, mereka berdua mati di tangan musuh. Aku pikir ini adalah mimpi yang sangat biasa, tetapi Jensen mengatakan kepadaku bahwa dia sangat percaya pada mimpi ini. Mungkin, ini adalah kehidupan masa lalumu. Karena ini pula dia akan selalu melindungi dirimu untuk selamanya. Dia bahkan mengatakan kepada aku bahwa untuk bisa bertemu kamu lagi kelak, dia telah memohon di depan Sang Buddha selama 500 tahun, memohon agar kalian bisa kembali menjalin hubungan kasih. Karena jalinan hubungan kasih ini pula, dia telah kehilangan ingatannya. Dia diutus oleh Buddha untuk ada di sisimu. Semua ini terasa seperti dongeng bagiku, tetapi Jensen telah mengubah dongeng menjadi kenyataan, karena dia selalu berada di sisimu. Elena kaget dengan kata-kata penatua Jack dan terus menggigit bibirnya sendiri. Dia awalnya hanya orang biasa, tetapi demi dirimu, dia terus menjadi lebih kuat agar memenuhi syarat untuk menjadi pelindungmu. Dia secara bertahap dari seorang dokter biasa kini telah menjadi seorang dokter terkenal di kota Asmenia. Dia selalu sabar dan diam saat keluargamu mempersulitnya. Dia menggunakan tindakan nyata alih ucapan belaka untuk menggerakkan hati keluargamu. Ketika kerabat dan temanmu merendahkannya, sikapnya yang selalu optimis dan berbesar hati, membuat mereka semua yakin dengan seorang Jensen. Dan saat adik perempuanmu Diana diculik oleh sindikat kriminal nasional, Jensen juga yang pergi ke gurun pasir sendirian. Ditambah lagi saat insiden dengan Jay Smith, serta insiden di Pulau Hong Kong, dia adalah orang yang biasa saja. Tetapi dia berani memegang pisau jagal untuk melindungimu. Apakah kamu tahu ini semua? Ketika penatua Jack sudah selesai bicara, Elena sudah tak kuasa menahan air mata. Air matanya mengucur deras tanpa henti, dan dia berkata dengan suara rendah, "Itu karena aku tahu ini semua, makanya aku ingin melepaskannya. Aku berasal dari keluarga Miller dari ibu kota. Hidupku pasti penuh dengan bencana. Aku tidak ingin menyeretnya lagi dalam segala kesusahanku. Aku ingin dia hidup damai menjadi dokter Aula Singlin di kota Asmenia. Sudah terlambat." Penatua Jack menghela napas dan menggelengkan kepalanya, mungkin ada satu hal yang belum kamu ketahui. Beberapa kali organisasi pembunuhan malam mengirimkan pembunuh untuk membunuhmu, dan juga ada maniak bom, master hantu, dan juara tinju dari selatan, setiap kali pula Jensen datang menghadang mereka semua. Elena menggaruk-garuk kepala tanda kebingungan karena semua masalah ini dia benar-benar tidak tahu menahu. Dia tiba-tiba berpikir bahwa jika tidak ada Jensen yang melindunginya dalam kegelapan, mungkin dia telah terbunuh di malam yang gelap, dan dia tidak punya kesempatan untuk mengenal keluarganya, apalagi menjadi pemimpin tim. Kenapa dia tidak memberitahuku hal-hal ini? Elena memikirkan setiap kali Jensen terluka, hatinya akan dipenuhi dengan penyesalan, rasa bersalah dan kesedihan, karena dia tidak pernah sekalipun bertanya penyebab Jensen terluka. Beritahu kamu, apa gunanya? Dengan karaktermu yang seperti ini, apakah kamu bersedia meninggalkan karirmu? Penatua Jack dengan dingin berkata, yang menjadi masalah terpenting adalah organisasi pembunuhan malam kini telah muncul kembali. Tidak mungkin, benda yang aku punya sudah dikembalikan ke keluarga aku, mereka seharusnya tidak lagi mengejar aku, kata Elena dengan cemas. Memang, mereka sudah tidak lagi mengincarmu, tetapi mereka sedang mengincar Jensen. Kalimat terakhir penatua Jack seakan memarahi langsung Elena. Kaki Elena menjadi lemas dan dia hampir pingsan. Dia berpikir bahwa dia telah sepenuhnya menjauhkan diri dari Jensen, dan Jensen akan berterima kasih padanya di masa depan, tetapi dia tidak menyangka bahwa jarak seperti ini hanya meninggalkan lebih banyak bahaya bagi Jensen, sedangkan dia sendiri malah telah menjauhkan diri dari bahaya. Elena punya tempat berlindung di rumah keluarga Miller di ibu kota, dia tidak butuh perlindungan dari Jensen, tetapi siapa yang melindungi Jensen?
Pria ini hanya seorang diri, dia mengandalkan kemampuan seorang diri untuk melewati rintangan hidup. Kenapa dirinya sendiri bisa begitu egois dan hanya memikirkan diri sendiri? Pada saat ini, dia akhirnya menyesalinya. Pada saat ini, dia akhirnya tahu betapa banyak yang telah dilakukan suaminya secara diam-diam untuknya. Saat ini, dia benar-benar ingin melihat Jensen dan berbicara dengannya. Ah, begitulah karaktermu. Kamu selalu merasa benar sendiri, mengambil keputusan sendiri, sok tahu segala hal, menganggap diri sendiri hebat bisa menyelesaikan segala hal, tetapi malah tidak sadar betapa dirimu ini sangat keras seperti gunung es. Melihat Elena menangis getir, penatua Jack juga melambat. Selain itu, aku menerima kabar bahwa Jensen sudah pergi ke pertemuan itu. Kenapa dia pergi? Apakah dia gila? Raut wajah Elena kembali berubah drastis. Jensen bisa pergi, itu juga pasti karena kamu, dia ingin menjauhkanmu dari organisasi pembunuhan malam, kata penatua Jack dengan pelan. Elena menangis dan berteriak, penatua Jack, bantu aku menemukan Jensen. Aku tidak ingin dia mati. Aku salah. Aku hanya tidak ingin dia terlibat dalam masalahku. Itulah sebabnya aku melakukan ini padanya. Aku sangat mencintainya. Oh, aku juga ingin menemukannya, tetapi sekarang dia tidak ada kabar. Penatua Jack juga menggelengkan kepalanya tak berdaya, terutama karena aksi kali ini berlangsung sangat cepat, dan sulit bagi departemen mereka untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk dalam jangka pendek. Tidak. Hati Elena sakit bagai disayat pisau, dia tiba-tiba teringat Natasha, karena Natasha dan Jensen begitu akrab, sehingga dia pasti tahu kemana Jensen pergi. Dengan tubuh yang gemetar dia mengeluarkan telepon untuk menelepon, halo, apakah ini Natasha? Ini Elena. Tahukah kamu di mana Jensen berada sekarang? Bukankah Jensen itu suamimu? Sebagai seorang istri, kamu malah tidak tahu kemana perginya suamimu. Suara Natasha terdengar dingin, seakan sedang menyindirnya. Elena tersenyum masam, tetapi tidak berani menjawab. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Natasha, bisakah aku berjumpa denganmu sebentar? Ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Kemarilah. Natasha menjawab dengan datar. Melihat Elena hendak pergi, penatua Jack tiba-tiba berkata, Elena, Jensen sudah tahu bahwa latar belakang keluargamu tidaklah sederhana, dia juga bekerja keras untuk itu, dia belum menyerah. Jadi kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Elena menggigit bibirnya dan mengangguk. Saat dia mengemudi di jalan, dia kembali tenang, dan air matanya sudah berhenti mengalir. Tak lama kemudian, dia melihat seorang wanita cantik di pinggir jalan, dan dia adalah Natasha. Kakak Natasha, tahukah kamu di mana Jensen berada? Elena langsung bertanya setelah turun dari mobil, tetapi dia juga bisa melihat wajah dingin Natasha. Dia merasa Natasha punya pandangan buruk terhadap dirinya sendiri seolah dirinya ini adalah wanita yang jahat. Apakah aku ini jahat? Elena juga tidak bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Aku tidak tahu, sebelumnya di tengah jalan, seseorang menyerahkan surat kepadanya, kemudian dia pergi, jelas Natasha kepada Elena meskipun dirinya sangat tidak suka dengannya. Setelah selesai berkata, dia terus berjalan pergi. Entah kenapa, dia tidak mau berbicara terlalu banyak dengan Elena. Dia selalu merasa wanita ini terlalu egois dan tidak pernah mau bersikap pengertian kepada orang lain. Sebuah surat? Elena berubah cemas seketika dan terus mengejar Natasha sambil bertanya, apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Dan siapa yang memberinya surat itu? Natasha mengabaikannya dan terus berjalan pergi. Lagi pula, dia tidak tahu di mana Jensen berada. Mohonlah, tolong beritahu aku. Melihat Natasha tidak bersuara, Elena bertambah cemas. Namun, melihat wajah Elena Lawrence yang begitu cemas, hati Natasha sedikit senang. Dia terus tidak berbicara, sengaja membiarkan Elena cemas, hitung-hitung juga sebagai hukuman untuknya. Kemudian, Natasha mengajaknya ke PT. Selena.